Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di pagi hari ini walaupun sedang sedikit kerembun, walaupun tadi pagi sudah diguyur dengan gerimis air hujan, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bermajelis taklim, yang semoga dengan majelis taklim ini bisa menjadikan kita ngecas iman kita, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Masya Allah ya, di era liburan ngajinya pun pada libur, Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak masalah ya. Kita doakan bersama, semoga dimanapun mereka berada atau siapapun anggota keluarga kita juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan berjumpa kembali di bulan suci Ramadan. Baik Ibu yang kami muliakan, sekarang sudah bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu apa namanya? Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi, saya nggak pernah selesai menyampaikan ini ya, bahwasanya kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Rajab sampai Ramadan itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu nggak bisa dipisahkan. Rajab itu kata Al-Imam Abu Bakar ini seperti kita menuai, menanam benih-benih kebaikan. Itu Rajab ya. Waktunya kita menanam benih-benih kebaikan. Sedangkan bulan Sya'ban, Sya'ban itu asal katanya syu'bah, yaitu cabang-cabang. Sehingga Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi ingin mengatakan bahwasannya di bulan Sya'ban nanti adalah era di mana kita mulai menyirami tanaman-tanaman tersebut sehingga mengeluarkan cabang-cabangnya. Sehingga bulan Sya'ban itu bisa disebut sebagai cabang-cabang kebaikan. Munculnya cabang-cabang kebaikan itu adanya di bulan Sya'ban. Karena kita sudah menanam di bulan Rajab, mohon maaf Ibu punya banyak banget benih. Ada benih cabai, benih tomat, ada benih apapun itu ditanamkan, nanti bulan Sya'ban dia sudah mulai mengeluarkan apa namanya bibit-bibit yang insya Allah berkualitas. Lah begitupun dengan kita. Kita memasuki bulan Rajab itu mulai menanamkan berbagai kebaikan-kebaikan. Contohnya apa? Menanam benih sholat. Yang tadinya sholat sunnahnya masih belum dilakukan, mulai Rajab dilakukan. Ya. Kemarin yang belum mulai sedekah, mulai Rajab sedekah. Kemarin yang udah jarang banget majelis taklim, kajian, sekarang Rajab mulai aktif kembali. Kemarin yang nggak pernah puasa sunnah, sekarang Rajab mulai puasa sunnah. Sehingga ketika nanti Sya'ban tiba, cabang-cabang kebaikan itu udah siap untuk kita konsistenkan. Benar-benar kita tinggal merawat itu sampai nanti datangnya bulan suci Ramadan. Dan kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi ini, Ramadan seperti memanen dari apa yang sudah dituai. Apa yang sudah ditebarkan itu dirawatnya ketika bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan itu waktu yang paling efektif untuk memanen. Jadi kok kalau kita nanti baru menebarkan benih itu di akhir bulan Sya'ban, atau nanti baru memasuki Ramadan kita baru menebarkan benih itu udah telat Ibu ya. Makanya sekarang yang masih punya utang puasa yang masih banyak, coba ingat-ingat kembali ya. Jangan sampai H-5 Ramadan, ya Allah lupa masih belum melunasi utang-utang puasanya. Nah ini era dan momennya kita untuk benar-benar bismillah meniatkan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau Ibu punya kitabnya atau punya soft file-nya, mungkin di apa namanya nanti bisa dibuka ya, yang punya kitab Arba'in An-Nawawi.
Arba'in An-Nawawi ini tadi kemarin kita bahas juga ada 42 hadis. Nah, pada hari ini kita sudah masuk hadis yang ketiga, yaitu tentang 5 tiang kokoh penopang agama Islam atau biasa kita sebut sebagai rukun Islam. Namanya rukun itu harus urut enggak, Ibu? Namanya rukun itu harus urut atau tidak? Harus urut. Kalau tidak urut, maka ini sangat berbahaya, jamaah. Jangan sampai kita memprioritaskan sholat padahal kita belum bersyahadat. Ya. Ada juga mungkin ada seseorang juga dia lebih memprioritaskan zakat padahal dia belum sholat. Nah, yang harus dikonsistenkan dulu yang pertama itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang perihal itu. Ayat 18. Nanti Ibu bisa melihat. Ya. Tentang syahadat ini, kenapa kok perlu? Kita akan kupas dari 1 sampai yang kelima. Kalau cukup insya Allah ya. Syahadat. Kenapa harus bersyahadat? Karena syahadat itu adalah kunci kesaksian. Arti syahadat itu persaksian. Syahadat itu artinya persaksian. Ya, dalilnya Al-Quran tadi, surah ke-3 Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Makanya dulu dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai zaman eranya Nabiullah Musa alaihi salam, bahkan sampai Nabiullah Isa alaihi salam, itu adalah agama yang dimana dia itu lebih fokus spesifiknya untuk mentauhidkan. Kalau bahasa orang akademis itu agama monoteisme, agama yang menyembah pada satu Tuhan saja. Pada eranya Nabiullah Nuh alaihi salam, pada eranya Nabiullah Yahya, Ibrahim, itu dia lebih mementingkan ketauhidan. Allah punya sifat namanya rububiyah. Rububiyah itu adalah sifat Allah dalam memelihara atau mengurusi umatnya atau hambanya. Itu namanya rububiyah. Ya. Sifat rububiyah Allah itu nggak meliputi cuma orang yang beriman, tetapi orang yang nggak beriman sekalipun, hewan-hewan sekalipun, Allah itu karena punya sifat rububiyah, sifat mengurusi umat atau hamba-hambanya, mengurusi makhluknya, maka tidak melihat dari segi apapun. Selagi Allah menciptakan dia, Allah menciptakan seseorang, Allah menciptakan hewan, semua akan diberikan perawatan. Ada dikasih makan, dikasih minum, diberi kehidupan. Itu adalah sifat Allah yang disebut sifat rububiyah. Karena nanti ada 3 dalam tauhid itu, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Nah, pada kesempatan kali ini kita spesifik membahas tentang yang rububiyah dulu, tentang syahadat, ya. Syahadat itu sangat penting dilakukan karena itu menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Itu syahadat. Yang membedakan itu cuma syahadat doang, nggak ada yang lainnya. Karena kalau seseorang itu belum syahadat, mau melakukan amalan kebaikan sebanyak apapun, nggak akan diterima oleh Allah, Ibu. Makanya tadi, syahadat itu penting. Syahadat itu ibarat jempolnya. Kalau ini kok dia sholat, dia zakat, puasa, haji, tapi tidak bersyahadat kepada Allah, lihat. Jatuh. Nggak akan bisa, Ibu. Makanya sangat penting banget, namanya syahadat itu penting. Kesyirikan pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia itu eranya pada zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Kisahnya seperti apa? Dulu zaman Nabi Adam itu dia melahirkan anak namanya ada Idris, ya, ada Qabil, Habil, kemudian dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan, Ibu tahunya berapa sih anak keturunan Adam itu berapa? Tahunya ada berapa? Cuma 2, Qabil sama Habil doang. Karena yang paling populer kisah itu. Padahal anaknya Nabiullah Adam alaihi salam itu kurang lebih ada 16. Berpasang-pasangan. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Yang membuat kenapa kok Qabil itu balas dendam sama Habil? Karena apa? Yang pertama, Habil itu dipasangkan sama yang seharusnya itu pasangannya Qabil.
Dia tuh cantik banget. Sedangkan Qabil tuh aslinya maunya sama dia. Dan kemudian itu cuma sebagian permasalahan. Permasalahan yang lain itu apa? Seketika dia mengatakan, aku kok kangen banget ya sama orang-orang yang ada di sini. Iya ya, gimana ya caranya biar kita lepas kerinduan atau kekangenan sama mereka. Kemudian apa? Ada salah satu di antara mereka nyeletuk, kenapa kalian nggak melukis-lukis aja? Kenapa kamu nggak membuatkan patung-patung yang menyerupai mereka, yang sehingga dengan demikian kalian itu bisa melepas rindu sama orang-orang yang sudah tiada itu? Seketika itu apa? Akhirnya mereka membuat patung-patung, mereka membuat lukisan-lukisan, dan seketika orang itu mulai berbalik alih-alih pengen menyembah Allah, tapi dia berupaya dengan patung itu mengatakan, wahai patung, berdoalah kepada Allah agar kami bisa diberikan nikmat yang banyak. Akhirnya ini semua bisa turun temurun, akhirnya mereka menyembah berhala, teman-teman jemaah dirahmati oleh Allah. Makanya asal muasal penyembahan berhala itu ada pada masa eranya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Pengikutnya berapa? Cuma 95 orang. Bayangkan 950 tahun, pengikutnya cuma 95. Artinya setiap 10 tahun sekali itu baru masuk orang Islam lagi. Dulu namanya belum Islam, tetapi agama yang menyembah Tuhan yang satu atau agama tauhid. Agama samawi, ya, agama yang Allah turunkan. Lah, ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, syahadat itu penting banget. Mereka keluar dari perihal-perihal semacam itu karena mereka sudah keluar dari fitrah syahadat itu. Padahal Allah yang sendiri yang mengatakan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah telah mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang bisa disembah. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, syahadat itu penting banget untuk bisa menopang agama Islam. Jadi dari 5 tiang itu, tiang yang paling besarnya itu adalah syahadat. Tiang syahadat itu tiang yang paling besar. Karena kalau tiang yang paling besar ini nggak ada, maka runtuh semuanya. Begitulah syahadat. Ya. Makanya mohon maaf, orang itu sekarang, ibu, saya tuh agak gimana gitu ya. Ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang yang sholat, puasa, kadang haji. Tapi mohon maaf, di daerah pantai selatan ibu bisa melihat ada yang menyembelih kepala kerbau, kepalanya dilayarkan ke laut, ya. Ada juga yang pohon itu daerah saya tuh, ibu tahu daerah Sumowono ya. Daerah Sumowono itu saya tuh kalau lewat situ itu kayak selalu ada kayak, ya sih saya nggak tahu sebenarnya seperti apa, tapi energinya kayak berbeda aja. Tetapi ternyata benar, setelah saya melewati daerah sana, itu setiap ada pohon besar, itu ada sesajen-sesajen. Masih ada perihal-perihal seperti itu, ibu. Ya. Makanya hati-hati, ini pemurnian akidah kita, jiwa kita tentang syahadat ini penting. Bahkan orang yang melakukan syirik aja, walaupun dia udah bersyahadat, tapi dia melakukan kesyirikan, lihat, orang itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Mau sholat seperti apapun, ya sampai jengkang-jengking, nggak diterima cuma gara-gara dia syirik. Percaya tentang tahayul, bid'ah, khurafat. Hati-hati loh, ini benda ini bisa mengeluarkan kekuatan energi. Hati-hati hal semacam itu. Itu syirik, jamaah. Ya. Bahkan bersekutu sama jin itu syirik, kesyirikan yang sangat luar biasa. Syirik itu kan terbagi 2. Yang pertama syirik jali, syirik yang dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua syirik kafi, syirik yang dia tuh samar banget, gak kelihatan. Contohnya apa? Ria. Dia ingin melakukan ibadah tapi cuma pengen dipuji-puji sama manusia, lah itu ria, itu syirik kecil. Tapi syirik yang besar ini yang benar-benar terlihat sangat jelas bahwasanya dia menyembah Tuhan selain Allah. Padahal udah ada Allah. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi lihat perilakunya ketika, oh hati-hati tanggal ini tanggal sial. Lah hati-hati ibu. Ini kan masih sangat lengket banget, apalagi di pedesaan itu. Wah, saya tuh melihat pedesaan, jangankan kita keluar kota, di Wonosobo aja itu banyak yang seperti itu ibu. Potong rambut gembel, ya. Kalau nggak dituruti kemauannya,
akan terjadi bencana kepada keluarga. Ini hati-hati, Ibu. Ini tuh kesyirikan, ya. Padahal menyembah Allah, dia sholat 5 waktu, wudhunya dilakukan, tapi dia masih melakukan kesyirikan-kesyirikan semacam itu. Padahal hati-hati, sekalinya dia syirik, maka 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan kalau dia nggak bertaubat, Allah nggak akan ampuni dosanya. Kalau orang nggak diampuni dosanya, dia akan di neraka khalidina fiha abada. Selamanya di neraka, jemaah. Makanya hati-hati. Tentang syahadat ini sangat penting banget. Seseorang itu memahami tentang syahadat. Ini tauhid. Nanti kapan waktu kalau Allah masih berikan kita kesempatan, kita bahas satu tema yang benar-benar mengerucut tentang tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah. Karena ilmu mengesahkan Allah itu sekarang ini sangat-sangat sedikit sekali, jamaah. Orang sekarang itu kalau ngajikan tentang perasaan terus kan ya, banyak-banyak tuh tentang dizolimi, disakiti, difitnah, dicaci gitu kan ya. Tapi dia lupa tentang perihal ini, tentang syahadat, tentang tauhid. Padahal ini yang paling penting. Tentang tauhid itu sangat penting banget. Makanya harusnya kita melakukan sebagaimana yang sudah Allah dan Rasulnya syariatkan. Ada juga orang-orang yang, sekarang ini kita harus sambil menyembelih ayam ini, seperti ini. Ya, hati-hati. Melakukan sesuatu yang tidak ada syariatnya, hati-hati. Itu bisa menimbulkan kesyirikan yang sangat luar biasa. Makanya iblis itu dia nggak akan pernah selesai untuk menggoda manusia. Iblis menggoda Namrud, Namrud, kamu itu adalah Tuhan yang perkasa. Akhirnya apa? Namrud dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Bahkan mohon maaf, sampai dibuat meminta kepada wazirnya. Wazir itu siapa? Wazir itu tangan kanannya Raja Namrud ketika pada zaman itu di Babilonia. Babilonia itu di mana yang sekarang? Babilonia itu sekarang Irak, ya. Irak. Nanti Ibu kalau Allah berikan kesempatan untuk bisa ke Irak atau mungkin cari di internet, cobalah cari peninggalan masa zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada di Irak, Babilonia, ada di Turki ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan patung-patung ketika itu. Lah, yang ingin saya sampaikan, Namrud ketika itu tidak digoda sama iblis, jamaah. Suruh membuatkan tiang, suruh membuatkan menara yang tinggi. Ketika udah dibuatkan tiang yang tinggi, dia naik ke atas, ngambil panah buat ngapain? Buat nyerang Tuhannya Ibrahim lewat situ, ditembak-tembakin panah itu ke langit. Bayangkan, sejahiliyah itu orang-orang terdahulu tuh. Bahkan Fir'aun pun sama, dia menyuruh Haman untuk membuatkan menara. Tujuannya apa? Fir'aun pengen lihat Tuhannya Musa, di mana Tuhannya Musa. Saking jahiliyahnya pada masa itu. Makanya syahadat itu penting banget. Ini yang paling penting harus kita pelajari. Ya, yang kedua yaitu sholat. Nah, kita masuk kepada ranah sholat. Sholat itu kenapa juga sangat penting? Menjadi salah satu tiang kokoh penopang agama Islam. Karena ini tadi saya katakan, sholat itu adalah ibadah untuk membedakan antara mana yang muslim dan mana yang non-muslim. Itu cuma sholat, ya. Ibadah yang dilakukan untuk membedakan itu cuma sholat. Bahkan mohon maaf Bu, sholat ini kalau ditinggalkan secara sengaja ini dosanya besar banget. Dosanya besar banget. Bahkan zina 1000 kali pun, sampai menzinai ibunya pun masih belum mampu mengalahkan dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya hati-hati, orang-orang sekarang tuh kayak menyepelekan banget kalau meninggalkan sholat itu, hati-hati sekali Ibu, ya. Makanya ini adik-adik ya, mulai sholatnya dijaga nanti ya. Gak apa-apa bareng-bareng sholatnya ke masjid, bareng-bareng sama temennya, gak apa-apa walaupun di masjid sholatnya masih kadang sambil kejar-kejaran, gak apa-apa. Karena ini membiasakan itu lebih penting dulu, yang penting ya. Makanya sholat itu sangat penting banget. Apa dalil tentang sholat itu? Ibu nanti bisa lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ya. Surah kedua ayat 2 dan 3. Dan juga Al-Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Ya, ini dalilnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai 3.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Adalah dia orang yang beriman kepada yang gaib dan dia telah menjalankan sholat. Itu adalah orang yang bertakwa, kata Allah, jemaah. Bukan kata saya, tapi kata Allah langsung yang ngomong bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah dia orang yang beriman kepada hal yang gaib. Artinya apa tadi? Dia mengimplementasikan syahadatnya itu dan dia wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Ya. Kenapa salat itu menggunakan kata qoma, mendirikan, bukan cuma melaksanakan? Karena yang dinamakan salat itu harus didirikan, nggak cuma dilaksanakan. Bedanya dilaksanakan dan dirikan itu apa kira-kira Ibu? Kalau dilaksanakan ya udah sholatnya nggak berefek apapun. Tapi yang dinamakan mendirikan sholat itu berarti dia nggak pernah menyepelekan sholat. Padahal kata Allah orang yang sholat aja udah celaka, apalagi orang yang nggak sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang siapa dia yang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia yang menghardik anak yatim. Jadi hati-hati nih, orang yang menghardik anak yatim tuh sekarang tuh kayak udah kayak biasa, padahal ini hati-hati, ini orang-orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang nggak mau memberikan makan orang miskin, padahal di sekitarnya ada orang miskin, tapi dia nggak mau memberikan makanan, cuma apa, goreng ayam, baunya kemana-mana, nggak dibagikan, ya. Goreng ikan asin nggak dibagikan, padahal ada tetangga yang lagi kelaparan, ya. Ada orang baru punya hajat yang sangat besar, makanannya banyak banget di mana-mana. Ternyata ada tetangga satu yang dia mohon maaf jauh dari kata berkecukupan, tapi dia nggak diberikan makanan olehnya. Hati-hati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Dan dia orang yang sholat. Loh, kok orang yang sholat belum selesai? Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang yang sholat tapi dia tuh lalai dalam sholatnya. Bukan cuma yang sekedar sholat. Tuh, Allah mengatakan orang yang sholat aja masih celaka, apalagi orang yang enggak sholat. Nah, udah kayak celakanya kayak triple kuadrat itu udah, ya. Celaka kata Allah. Siapa? Orang yang sholat tapi dia lalai dalam sholatnya. Hati-hati nih, ya. Contoh lalai dalam sholatnya itu apa? Contoh orang yang lalai dalam sholatnya ketika sudah adzan, udah adzan duhur, sholatnya mepet asar, ya. Sholat udah adzan asar, sholatnya mepet maghrib. Udah adzan maghrib, sholatnya mepet isya. Nanti sholat isya belum ditunaikan, udah ngantuk, ketiduran, bangun-bangun udah hampir subuh. Nah, hati-hati, masa mau kayak gitu terus, ya? Nah, ini adalah tergolong orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya. Hati-hati. Orang sholat aja celaka, apalagi orang yang enggak sholat. Padahal sholat itu, ini Al-Quran surah 29 ayat 45. Surah 29 itu surah apa? Laba-laba. Al-Ankabut ayat 45. Di bagian pertengahan Allah tegaskan, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata kenapa salat itu sangat utama dilakukan? Karena salat itu bisa mencegah dua hal keburukan. Yang pertama fahsya, yang kedua mungkar. Fahsya itu apa? Fahsya itu kejahatan-kejahatan yang yang ditimbulkan karena syahwat. Itu namanya fahsya. Kejahatan yang ditimbulkan karena syahwat, contohnya apa? Zina. Kemudian apa lagi? Pokoknya hal-hal buruk yang menimbulkan
dari yang munculnya dari syahwat itu adalah bentuk fahsya. Makanya sholat itu menghindarkan diri kita dari fahsya. Sedangkan mungkar itu apa? Mungkar itu perbuatan fasik yang dilakukan secara fisik. Contohnya apa? Contohnya mencuri, bunuh orang, ya, melukai perasaan orang, itu mungkar, ya. Tapi kalau fahsya itu tadi contohnya ada zina, terus ada apa lagi, ya, pacaran, ya. Ini dari sholat. Sholat itu menghindarkan dua hal, fahsya wal mungkar. Kenapa fahsya pertama kali disebutkan? Karena kejahatan yang diawali dari fahsya itu lebih banyak daripada yang mungkarnya. Fahsya itu banyak banget, coba. Ibu semua di sini punya perasaan semuanya? Pasti punya, ya. Banyak ditimbulkan kejahatan itu karena fahsya. Banyak banget. Syahwat, orang nggak bisa menahan syahwatnya. Makanya sholat itu bisa menahan nafsunya. Besok kita puasa Ramadan 1 bulan itu menahan fahsya, menahan nafsunya, ya. Makanya penting banget ini, sholat itu jangan ditinggalkan. Karena ada orang yang meninggalkan sholat, lihat Al-Quran surah Al-Muddathir, ya. Surah Al-Muddathir, ayat ke-42. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seseorang yang dia tiba-tiba ada di neraka sakor, ditanya, "Hei kamu, kenapa kok dimasukkan ke dalam neraka sakor?" Kemudian mereka menjawab, "Sungguh aku tergolong orang-orang yang telah meninggalkan sholat." Nah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tempatnya neraka sakor kalau dia belum mau bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia udah bertaubat, ingat Allah itu Maha Pengampun. Allah hapuskan semua dosa-dosanya, nggak jadi Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Tetapi sampai dia meninggal dunia, masih dengan pedenya, masih hidup tenang-tenang aja. "Ustadz, tapi kok saya melihat ada tetangga saya, dia itu nggak pernah sholat, tapi kok kehidupannya kok makmur terus ya, kehidupannya selalu beruntung terus ya." Mohon maaf Ibu yang kami muliakan, sholat itu bukan memperbanyak harta. Jadi kok kalau patokannya cuma gara-gara harta, itu salah. Karena Allah kenapa memberikan harta kepada orang-orang yang mohon maaf dia fasik, orang kafir, orang yang dia nggak melaksanakan sholat. Karena Allah itu maha adil. Walaupun dia nggak beriman kepada Allah, walaupun dia nggak sholat, tapi kok rezekinya masih dikasih aja. Karena Allah ingin memberikan balasan kebaikan langsung di dunia. Tapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, kenapa nggak langsung Allah balas di dunia? Terkadang Allah itu pengen nanti balasnya di akhirat dengan beribu-ribu kebaikan lagi. Makanya tugas kita itu berbaik sangka kepada Allah. Hati-hati, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tempatnya neraka sakor. Hati-hati neraka sakor, ya. Neraka yang bisa menghanguskan seketika, neraka sakor. Sholat, ya. Kemudian Ibu, yang ketiga, ya, tentang apa yang ketiga? Zakat. Nah, ini yang tanya, dalilnya apa? Al-Quran surah ke-9, surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafah fi qulubihim, ya. Jadi ternyata zakat itu diawali dengan kalimat innama. Innama itu artinya dia tegas, sungguh. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat atau sedekah. Jadi sedekah itu mencakup luas. Sedekah itu, contoh ya Ibu ya. Sedekah itu terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ya. Sedekah yang wajib itu disebut sebagai zakat. Nah, yang tidak wajib itu disebut sebagai infak. Infak, ya. Makanya ada lazis. Lazis itu apa? Lembaga zakat, infak, sedekah. Lazis, lembaga lazis, lembaga zakat, infak,
sedekah. Sebenarnya kalau dikatakan lembaga sedekah itu udah cukup, ya. Karena sedekah itu mencakup dua, yang wajib disebut zakat, yang nggak wajib disebut infak, ya. Makanya orang yang bersedekah itu punya dua klasifikasi, bisa sifatnya wajib, bisa sifatnya nggak wajib. Sifat yang wajib itu yang seperti apa? Zakat terbagi jadi dua. Ada zakat mal atau zakat harta, ya. Ada juga zakat fitrah. Nah, zakat terbagi dua. Ada yang pertama zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah. Asal katanya apa zakat itu? Zakat itu dia memiliki arti. Arti zakat itu adalah menebarkan manfaat yang luas. Itu namanya zakat. Zakat itu artinya menebarkan manfaat yang luas. Itu namanya zakat. Ya. Makanya terbagi jadi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Sedangkan yang disebut harta mal itu layaknya seperti contoh. Kayak gini ya, dalam tubuh kita. Ini adalah bagian harta yang harus dikeluarkan dan ini adalah yang milik kita. Punya kita. Ini punya PY ya, punya orang. Jadi terkadang Allah titipkan harta kepada seseorang itu biar dia bisa menghilangkan yang ini dulu, menunaikan, membagikan yang ini dulu, biar bersih, biar ini tuh bisa dikonsumsi sendiri. Karena mohon maaf, beberapa ulama mengatakan harta itu seperti racun. Ya, luarnya ini kayak racun. Kalau racunnya belum dikeluarkan, ya otomatis dia akan menikmati semua hartanya terkontaminasi dengan racun. Makanya ulama mengatakan bahwasannya harta itu seperti racun. Makanya apabila sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk dikeluarkan, maka berzakatlah. Sedangkan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, mereka nggak pernah berzakat. Karena apa? Karena belum mencapai dari nisab dan haulnya. Setiap kali udah mau mencapai, pasti disedekahkan, sehingga tidak punya kewajiban untuk zakat. Sekarang saya mau bagi dulu ini, Ibu, ya, membahas tentang harta mal. Harta mal itu, kata Rasulullah dalam hadis, kita juga pernah bahas kan, zakat itu minimal dia sudah mencapai 1 tahun. Ini namanya haul. Dan nisabnya itu sudah mencapai 85 gram emas. Nah, ini kalau sudah mencapai ini berarti sudah wajib untuk dikeluarkan. Kalau kok udah sampai waktu yang sudah ditentukan dan sudah memenuhi standar dari banyaknya harta yang mengendap, tapi kok nggak dikeluarkan, ingat, Allah punya caranya sendiri untuk mengeluarkan harta itu. Boleh jadi apa? Kadang ada anggota keluarganya yang sakit, ya. Kadang mobilnya kok rusak terus, padahal udah didandanin terus kok rusak terus, ya. Hati-hati. Makanya zakat itu kalau sudah waktunya dikeluarkan, maka keluarkan. Batas waktunya itu 1 tahun apabila sudah mengendap harta kita, udah mengendap. Misal, ibu udah punya harta selevel dengan 85 gram emas pada masa di awal ibu menabung. Contoh ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 26 Desember. Ibu 26 Desember tahun 2024 kemarin nabung emas sebanyak 85 gram. Lah berarti kalau sampai sekarang kok masih segitu terus, nggak berkurang sama sekali, berarti mulai besok sudah wajib untuk dizakati. Zakatnya berapa? 2,5%. Ya. Tapi dalam hadis Nabi itu dikatakan, dalam hadis Rasulullah dikatakan 85 gram emas itu setara dengan 20 dinar. Apabila harta kalian sudah mencapai 20 dinar dan sudah mencapai 1 tahun lamanya, maka keluarkanlah setengah dinarnya. Karena 20 dinar itu sama dengan 85 gram. 1 dinar itu sama dengan berapa gram? 1 dinar? 4 gram.
Ya. Jadi satu dinar itu bisa 10 juta rupiah kalau sekarang. Satu dinar 10 juta sekian, itu satu dinar sekarang, ya. Rasulullah itu kenapa pakai dalam hadis itu pakai dinar? Karena ini adalah satu-satunya yang tidak akan berubah sampai nanti hari kiamat. Kalau levelnya cuma pakai uang, itu kan pasti kan kadang naik, kadang turun, kadang inflasi gitu kan ya. Tapi Rasulullah pakai dinar buat menjadi patokan sampai nanti hari kiamat. Gak akan pernah berubah. Apabila kalian sudah memiliki harta 1 tahun lamanya dan sudah mencapai 20 dinar, maka keluarkanlah setengah dinarnya. Berarti kalau 1 dinar itu 4 gram, 20 dinar setara dengan kurang lebih 85 gram emas. Sekarang 1 gram berapa? 2.400.000-an kan? Ya kita katakan 2,5 juta. Ya, berarti kurang lebih 1 dinar itu 10 juta rupiah. Kalau udah nyampe harta kita sekitar 20 dinar, keluarkan setengah dinarnya, cuma cukup keluarkan 5 juta aja. Itu zakatnya. Ya. Ingat, ini kalau emasnya itu bukan emas perhiasan. Emasnya yang sifatnya cuma ingin buat investasi doang, kayak emas batangan. Kalau sekarang itu ada Antam, ada Galeri, ya ada apa lagi, banyak lah ya, nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi kalau sifat emasnya itu dia bukan batangan, sifatnya perhiasan, cukup sekali menzakatinya. Tapi kalau yang batangan itu setiap tahun dikeluarkan, kalau masih ada, ya. Sudah paham? Paham nggak? Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau perhiasan itu sudah mencapai 85 gram emas dan dia mengendap selama 3 tahun, cukup sekali aja mengeluarkannya. Karena itu perhiasan. Paham? Tapi kalau yang dijadikan investasi itu adalah emas batangan, itu setiap tahun. Paham? Paham nggak? Misal nih punya emas batangan 1 kilogram. Wah, Masya Allah. Punya emas 1 kilogram udah mengendap 3 tahun. Berarti keluarkan selama 3 tahun itu. Setiap tahun keluar, setiap tahun keluar, setiap tahun keluar. Nah, bagaimana alternatif agar tidak mengeluarkan setiap tahun? Dijadikan jadi perhiasan. Itu yang cerdas tuh kayak gitu. Atau mungkin kalau berdasarkan Nabi atau berdasarkan para sahabatnya, itu mereka tidak mengendapkan harta tersebut, jadi diputarkan lagi sehingga nggak ada kewajiban untuk berzakat. Contoh, udah 1 tahun 365 hari ya, baru 363 hari ibu mengeluarkan itu, ya udah berkurang 100.000 atau berkurang 5 juta atau berkurang 1 juta. Lah besoknya 2 hari lagi itu balik lagi jadi 85 gram lagi. Akhirnya berarti itu gugur dari zakatnya. Ya, intinya minimal 85 gram emas, maka yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Paham? Paham? Alternatifnya gimana? Ibu beli perhiasan 100 gram. Kalau pengen mudah, coba ibu di hari itu, setelah itu langsung dizakati. Kemudian itu udah bebas dari zakat. Sampai kapanpun kalau sifatnya perhiasan. Tapi kalau sifatnya itu adalah emas yang digunakan untuk investasi, maka itu zakatnya setiap tahun. Paham? Baik ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kami lanjut? Cukup? Faham semua berarti insya Allah. Ya. Baik, kalau cukup kita lanjutkan maksudnya. Ya. Jangan sampai kita udah lanjut tapi belum paham. Ini dicatat? Sudah. Ya. Saya mau tanya ulang, sedekah itu dibagi berapa tadi Ibu? 2. Apa aja? Yang wajib itu namanya zakat. Yang tidak wajib namanya infak. Nah, infak ini macam-macam ya. Ada namanya nafkah ya, infak ya. Ada juga namanya nanti infak kepada masjid, infak kepada tetangga, infak itu sifatnya nggak wajib ya, sifatnya nggak wajib.
Tetapi apabila sudah memenuhi tadi, kalau yang mal itu tadi ketentuannya sudah Rasulullah sebutkan seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya yang fitrah. Nah, zakat fitrah. Saya tanya kepada ibu, apakah zakat fitrah harus melulu tentang beras? Apa? Apa? Nggak boleh uang. Nggak boleh uang. Harus makanan. Ya. Yang masih uang dibentukkan makanan, jangan diuangkan. Karena zakat fitrah itu adalah zakat makanan. Mau disajikan dalam kondisi matang, boleh. Ya. Mau diberikan dalam kondisi yang mentah, boleh. Yang penting zakat fitrah itu adalah ini. Makanan pokok. Udah cukup itu. Oh, makanan pokok di Indonesia itu adalah nasi. Maka gunakanlah beras. Karena kalau ibu lihat di Arab Saudi, itu zakat fitrah nggak ada yang pakai beras. Pakainya gandum, ya. Bahkan Rasulullah pun nggak pernah mengatakan bahwasanya zakat fitrah menggunakan beras, karena Rasul nggak pernah mencontohkan pakai beras. Rasulullah itu setiap kali berzakat itu mencontohkannya pasti pakai gandum. Karena apa? Bahan makanan pokok yang ada di sekitar mereka itu adalah gandum. Makanya ini menyesuaikan. Tapi kalau di daerah desa ibu kok pakainya jagung, ya berarti zakat fitrahnya pakai jagung. Bebas mau pakai beras, jagung, tapi jangan sampai kebiasaan di sini beras, ibu kasihnya jagung, jangan. Ya. Kebiasaan di sini beras, ibu ngasihnya gandum, jangan. Apalagi cuma tepung biasa gitu, jangan. Tapi gunakanlah ini, kuncinya itu cuma ini. Zakat fitrah itu membagikan makanan sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Ya. Kalau daerah tersebut biasanya daging, makanya ya udah berarti zakatnya daging. Paham? Nah, inti zakat fitrah itu seperti itu, yaitu zakat makanan. Mau makanan yang bentuk matang pun boleh, silakan. Ya, dimasakkan, kemudian ada lauknya, diberikan juga selain lauk ada sayur-mayurnya, diberikan kepada tetangga yang membutuhkan untuk mendapatkan zakat, ya. Silakan, boleh. Boleh. Mau zakat dalam bentuk makanan yang halal, ya. Makanan yang sudah matang. Begitu Ibu, ya. Dan ingat, sekali lagi zakat fitrah juga tidak dilihat dari uang. Karena kalau dilihat dari uang, sekarang misal beras 2,5 kilogram. Beras 2,5 kilogram yang dikeluarkan hari ini sama 1 bulan ke depan, harganya beda nggak kira-kira? Beda. Makanya pas zaman saya kecil dulu, pas di sekolah kan biasanya gitu ya, ada ajakan dari gurunya, ini nanti ada surat edaran gitu kan, buat zakat fitrah, ini 2,5 kilo, misal dulu 37.500, oh sekarang udah 50 ribuan, ya, lebih tinggi lagi. Makanya nggak bisa kita pakai patokan dengan uang, tapi dengan beras. Nggak akan pernah bisa untuk diganti nominal untuk ukurannya. Saya tanya kepada ibu lagi nih, zakat yang dikeluarkan berapa kalau zakat fitrah? 2,5 kilogram. Ya. Tapi kalau diberikan itu harus 2,5 atau tidak? Nggak harus. Jadi orang yang berzakat itu wajibnya 2,5 kilogram, tapi ketika diedarkan, dibagikan kepada orang, itu nggak harus 2,5. Oh, misal nih, yang zakat cuma 4 orang, ya. Yang zakat cuma 4 orang, berarti 2,5 kali 4 berapa? 10. Sedangkan orang yang membutuhkan itu ada 5 kepala keluarga, ya. Berarti kan nggak cuma cukup 2,5 kilogram kan? Tapi dijadikan 2 kilogram sehingga mereka kebagian rata. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ya. Atau mungkin yang zakat itu ada banyak. Yang zakat misal 10 orang, berarti 25 kilogram. Sedangkan yang menerima zakat di daerah itu cuma 5 orang. Berarti per kepala keluarga dia bisa dapat 5 kilogram. Ya, paham ya?
Yang zakat itu wajib mengeluarkannya 2,5, adapun dia mau melebihkan, boleh, nggak masalah. Ketika mau membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu nggak harus 2,5. 2,5 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 5 kilo boleh, menyesuaikan dengan beras yang ada itu berapa kira-kira. Lah kenapa kok diwajibkan untuk zakat fitrah? Karena Allah itu kalau udah mengatur syariat itu keren banget. Biar seseorang itu semua merasakan kebahagiaannya. Jangan dikira semua orang itu sama kayak kita. Kalau kita mah, besok lebaran mau masak opor besok lebaran mau masak korek tempe besok lebaran mau masak ini macam-macam di meja. Masya Allah. Sedangkan ada orang di luar sana, mereka aja masih mikir, besok aku lebaran bisa nggak ya masak? Besok aku lebaran bisa nggak ya makan? Nah makanya Allah turunkan syariat tentang zakat fitrah, minimal 1 tahun mereka bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan juga. Begitu ya. Ternyata Allah itu ngatur syariat itu udah keren banget ya, tentang zakat. Oke. Tadi klasifikasi zakat dalam Al-Quran surah ini ada berapa? Zakat itu nggak boleh sembarangan. Zakat itu ketika diberikan nggak boleh sembarangan. Oh, ada orang yang kaya banget dikasih zakat, nggak boleh. Ada 8 kriteria. Siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana ini? 7, 8. Siapa aja? Yang pertama disebutkan adalah fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu adalah seseorang yang dia mohon maaf tanpa menyinggung sama sekali. Fakir itu adalah orang-orang yang dia nggak punya pemasukan sama sekali. Nggak bisa mencukupi kebutuhan dalam sehari, itu namanya fakir. Misal kebutuhan seharinya itu 10.000, dia nggak bisa mengumpulkan 10.000 untuk keperluan di hari itu. Maka tergolong orang yang fakir. Yang kedua, miskin. Kalau bedanya fakir sama miskin apa? Ini pelajaran SD kayaknya. Pelajaran fakir. Fakir, perbedaan fakir dan miskin itu apa? Ya. Fakir itu tadi dia nggak punya penghasilan sama sekali sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau miskin itu dia punya penghasilan tapi belum tentu mampu mencukupi di hari itu. Walaupun mungkin di hari esok dia bisa, tapi di hari berikutnya dia nggak bisa mencukupi. Ya, ini hati-hati. Miskin, fakir, miskin, amil. Amil itu apa? Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat, dan ini nggak boleh kita mengajukan diri, harus ditunjuk sama pemerintahan sekitar setempat. Contoh pemerintahan setempat di lingkungan ibu semua adalah pemerintahan desa. Berarti misal ditunjuk sama Pak RW, kamu nanti jadi amil ya, nanti kamu ngurusi zakat kayak gini, dia berhak dapat zakat. Tapi kalau ada orang yang, Pak, saya jadi amil ya, ini bukan tergolong orang amil. Karena amil itu harus ditunjuk sama pemerintahan setempat. Contohnya di lingkup kita adalah pemerintahan desa, ya udah berarti kepala desanya atau RW-nya atau lurahnya yang nunjuk. Oh nanti dari desa ini kamu yang amilnya ya, kamu pilih segini orang, nggak bisa dipilih gitu. Harus kayak ini. Bisa kalau diskusi boleh, yang penting ditunjuk sama kepala pemerintahan sekitar. Itu yang disebut sebagai amil. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang masuk Islam, ya. Tapi kalau udah 10 tahun dia masuk Islam kok masih udah kaya, ya nggak usah dikasih juga. Karena ya orang yang mu'alaf ini juga ada kriterianya, orang yang baru-baru masuk Islam, ya. Dan orang Islam ini pun dia mu'alaf, tapi misal 10 tahun dia tergolong orang yang miskin juga, dia tetap dapat berhak mendapatkan itu, ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, terus budak. Budak sekarang itu mohon maaf bukan rewang ya, bukan. Budak itu adalah orang yang diperjualbelikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Contohnya buat apa? Oh, membeli budak buat apa? Buat kayak bersih-bersih rumah, buat ini gitu ya.
Itu disebut budak. Tapi pada zaman ini budak itu kayaknya udah hampir nggak ada. Budak itu hampir nggak ada. Jadi kok kalau ada orang bilang, oh, kamu tuh budakku, bukan. Budak itu harus ada surat pernyataan dijual, perjualbelikan, kemudian dia nanti uang dijual buat apa, ngapain aja. Lah itu budak. Tapi sekarang kayaknya bukan udah nggak ada. Karena mohon maaf sekali, rewang itu bukan budak, Ibu. Ya. Kita kan mengira oh rewang berarti budak, aku termasuk budak. Bukan. Rewang itu ya rewang, bukan budak. Kalau budak itu tadi sistemnya pada zaman Rasulullah itu seperti itu, diperjualbelikan oleh tuannya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tuan yang membelinya itu. Ya, itu budak. Yang ke-6, gharim. Gharim itu orang yang berutang. Wah, ini punya utang semua enggak? Tapi jangan dikira ya, yang dimaksud gharim itu adalah orang yang berhutang tapi dia memang tidak mampu untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Tapi insya Allah ibu bisalah membayar hutangnya ya. Insya Allah semua pasti bisa. Hati-hati nih ya. Gharim, orang yang berhutang tapi dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Itu catatannya enggak. Jangan cuma orang yang berutang, enggak selesai di situ. Orang yang berhutang tapi tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Ya. Yang ke-7. Siapa itu fisabilillah? Berjuang di jalan Allah itu yang seperti apa? Berjuang di jalan Allah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berperang. Ya, kalau kita mah yang termasuk cuma menuntut ilmu mah belum masuk ke kriteria itu, ya. Tapi orang yang berada fisabilillah itu yang dia berperang di jalan Allah. Contoh, orang lagi perang, otomatis dia perbekalannya nggak ada, dia berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Orang lagi perang, tapi perangnya juga bukan karena karena memberontak, bukan ya, karena fisabilillah, berperangnya karena di jalan Allah. Yang ke-8, Ibnu Sabil itu siapa? Musafir yang apa? Karena nggak cukup cuma musafir, ya. Ibnu Sabil itu musafir yang kehabisan perbekalan. Itu namanya Ibnu Sabil. Jadi kalau ibu nanti kalau ngelihat ada orang lagi mudik misalnya, orang lagi mudik pakai sepeda ontel misalnya ya, dia kehabisan perbekalan, dia udah nggak punya uang, nggak punya ongkos, nggak tahu mau makan apa, dia padahal perjalanan misal ya dari Banten mau ke Banyuwangi, ngontel gitu ya, bawa bendera, di belakangnya ada kardus tulisannya apa? Aku segera pulang misal, ya. Aku sedang pulang, tunggu aku, misalnya gitu ya. Lah, dia kok tiba-tiba singgah, kita tahu dia orang yang habis perbekalan, maka dia berhak mendapatkan zakat tadi. Ya, paham? Paham? Oke, kalau saya hapus hafal nggak? Udah nggak usah dihapus kalau gitu. Yang keempat, puasa. Nah, puasa ini besok kita bentar lagi tuh mau mau berjumpa dengan bulan tersebut ya. Ingat, hati-hati puasa. Orang yang dia sengaja puasa itu dulu. Puasa itu apa sih puasa? Ada siam, ada saum. Bedanya apa? Ada siam, ada saum. Sama-sama puasa kan? Bedanya apa? Kalau saum itu cuma menahan makan dan minum, itu saum. Tapi kalau siam itu tidak cuma sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan segala sesuatu yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah. Ya, jadi nggak cuma nahan makan dan minum. Jadi kalau ibu cuma bilangnya saum, oh berarti ibu cuma makan dan minum doang yang ditahan, ya. Tapi yang disebutnya adalah siyam. Kutiba alaikumus. Nah, yang disebutkan siyam kan bukan saum kan? Kutiba alaikumus saum, bukan kan? Kutiba alaikumus siyam.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini kalau kita bahas satu persatu sebenarnya banyak banget Ibu. Saya cuma menuntaskan kulit-kulitnya aja. Karena ini tiang penopang agama Islam, ya. Puasa, surah kedua ayat 183 yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kemarin kita udah bahas loh itu, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ada kaitannya. Kenapa yang dipanggil bukan orang Islam, tapi orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu setiap kali disebut nama Allah, dia pasti bergetar hatinya. Dia langsung ngerespon. Oh ya, hari ini sebentar lagi, 2 hari lagi misal, udah bulan suci Ramadan, hatinya langsung ngerespon. Persiapan buat puasa. Nggak nyampe 2 bulan lagi loh, tinggal 56 hari lagi, dan tinggal 55 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, hatinya udah merespon, waktunya siap-siap, bismillah, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang beriman, dipanggil untuk puasa. Makanya siam kalimatnya bukan shaum. Siam itu menahan dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Itu namanya siam. Jadi kalau ibu masih shaum, berarti ibu belum menahan gibahnya, ya. Tapi karena udah siam, berarti gibahnya ditahan, makan minumnya ditahan, nggak menyakiti hati tetangganya pun ditahan. Tapi apa berarti kalau udah selesai puasanya boleh nyakitin tetangganya? Nggak boleh, sama aja. Kan itu buat latihan, ya. Makanya orang yang puasa, nanti banyak banget ada syarat sahnya puasa, ya, ada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi itu kayaknya nggak bisa saya utarakan karena ini udah jam 10, nanti kayak malah kebablasan. Ya. Kemudian tentang puasa ini adalah, ingat Rasulullah ketika Isra Mi'raj pernah melihat ke neraka, ada seseorang yang merobek-robek mulutnya sendiri. Ditanya sama Rasul, kamu kenapa merobek-robek mulut kamu sendiri? Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang membuka atau membatalkan puasa di siang hari tanpa adanya uzur. Jadi hati-hati tuh yang sukanya mokel-mokel di siang hari, ya. Jangan dikira Allah tuh nggak tahu. Allah itu tahu, ya. Tuh nanti warung di pinggiran sana itu ditutup semua gitu kan, tetap buka, kakinya masih pada kelihatan gitu, masih pada ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal gitu kan, ya. Dan luar biasanya itu yang makan itu bukan orang yang nggak pakai sendal, semua pakai sepatu, bayangkan, ya. Berarti menandakan apa? Berarti menandakan bahwasannya justru terkadang orang-orang yang beriman itu orang yang selalu sederhana dalam hidupnya. Makanya kita ngelihat, orang bersepatu, orang pekerja, orang yang sekolah, ya. Padahal ini harusnya hati-hati tuh, puasa. Karena ingat, puasa itu kata Rasulullah, ada 2 kebahagiaan yang akan diterima orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Itu adalah 2 kebahagiaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kira-kira ibu kalau udah mendekati waktu buka seneng gak sih kira-kira? Seneng kan, ya? Berarti bener kan sabda Rasul kan, ya? Udah 4:30 liatinnya jam terus gitu kan. Berapa menit lagi? Baru banget 3 menit udah dilihat lagi jamnya, berapa menit lagi gitu kan. Bahkan ada yang, Dek, yuk Dek kita pergilah keluar, kemana, beli takjil. Keliling, gak nemu-nemu, muter-muter, jajannya cuma dapat 1 doang. Udah muter ke sana kemari gitu kan. Ada yang gak cukup 1, padahal jajannya sama-sama aci, pakai aci. Yang satu beli cimol, yang satu beli cilor, yang satu beli ciba, yang satu pokoknya segala peracian lah, pokoknya dibeli semuanya, ya. Es buah, es teler, semuanya dibeli semuanya. Beneran minum es teler itu beneran teler, ibu. Nggak kuat saya minum es teler itu, kayak kenyang banget gitu. Kadang tuh kayak makan atau minum es teler aja udah nggak perlu buat makan lagi, cukup minum itu doang sampai nanti sahur itu aja kadang masih kenyang banget, ya. Nah, itu tadi tentang puasa. Dan yang kelima tentang haji. Nah, ini
Insya Allah kita semua Allah izinkan untuk berhaji. Dalilnya apa? Al-Quran surah kedua Al-Baqarah 197. Ya. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ternyata haji itu Allah syariatkan untuk meningkatkan takwa. Karena setiap kali ritual ibadah yang dilakukan seorang hamba itu tujuannya cuma satu, meningkatkan takwa. Puasa tadi akhirnya la'allakum tattaqun. Haji sama, ya, khairaz zadit taqwa. Tadi salat, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, ingat salat itu pakai kalimatnya didirikan, bukan cuma dilaksanakan. Kenapa harus didirikan? Karena harapannya salat itu bisa selalu melingkupi aktivitas kehidupan kita. Oh, salat ada wudu, dengan wudu digugurkan dosa-dosa di tangan kita, di mulut kita, di wajah kita, di kaki kita. Salat, kemudian banyak sekali doa-doa yang dilakukan kepada Allah, penghambaan. Lah, haji ini insya Allah nanti kapan waktulah kita bahas secara utuh, secara detail. Haji itu kan dilakukan 1 tahun sekali kan. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Bulan yang dimaklumi itu apa yang dimaksud? Yaitu bulan Dzul Hijjah. Ya. Makanya ini musim haji itu besok. Kalau kemarin itu haji di bulan apa ya kemarin ya? Bulan Mei ya. Bulan apa sih? Juni. Musim haji kemarin kan bulan Juni ya. Besok maju tuh. Bulan Mei udah musim haji. Nah, maka dari itu kita berdoa kepada Allah agar bisa berhaji. Ya, berhaji, bisa menunaikan. Karena ritual ibadah haji ini kebanyakan dilakukan ketika eranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana ketika itu Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah, ya, Al-Quran surah Al-Baqarah 127 diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian ketika udah diberikan bangunan Ka'bah itu, kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ini ada kisah sedikit banget ya, sedikit aja, gak terlalu panjang, terlampau panjang. Jadi Siti Sarah dan Ibrahim itu lama banget gak dikasih keturunan kan. Makanya Siti Sarah itu bilang kepada Ibrahim, Ibrahim, kamu nikah lagi aja. Ibu kira-kira rela nggak kayak gitu? Ibrahim, Nabiullah, kamu nikah lagi aja lah. Karena mungkin ada keturunan dari orang itu yang bisa meneruskan perjuanganmu sebagai seorang nabi. Lihat, nggak cuma kecintaan dunia, sifatnya cinta kepada Allah. Setelah itu apa jemaah? Nikahlah dengan Hajar. Hajar lahirlah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail lagi beranjak remaja, kasih sayang Ibrahim yang diberikan kepada Ismail dan Hajar itu luar biasa. Akhirnya membuat Sarah cemburu. Ketika membuat Sarah cemburu, akhirnya turunlah perintah Allah, hei Ibrahim, kamu bawalah Hajar sama Ismail untuk pergi dari situ. Kamu pergi aja ke Hebron, kamu pergi aja ke Palestina, karena itu nggak baik buat kamu. Seketika dalam perjalanan itu ditinggalkanlah Hajar dan Ismail di antara perbukitan Safa dan Marwah. Seketika itu diletakkanlah Ismail, nggak ada air sama sekali. Ibu tahu kisahnya kan? Lari ke sana kemari 7 kali ya, ke Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Akhirnya kembali lagi ke Safa, pulang, akhirnya menemukan ke Ismail lagi kasihan sama Ismail, berdoa sama Allah, keluar air dari situ. Lah ini kan syariat kan, perintah tadi meninggikan bangunan Ka'bah itu eranya Ibrahim. Keluar air Zam-Zam itu eranya
Ibrahim alaihissalam. Kemudian perintah untuk sa'i Safa Marwah eranya Ibrahim. Bahkan sampai menyembelih hewan kurban pun itu eranya Ibrahim dan Ismail kan diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dan lempar jumrah itu ada kaitannya juga. Ketika itu Ibrahim lagi bawa Ismail ke suatu bukit. Kamu ini iblis datang menemui Ibrahim. Kamu tuh nggak pantasnya sebagai seorang ayah Ibrahim. Kamu udah dikasih keturunan, kamu malahan mau nyembelih putramu sendiri. Ambil batu, Bismillahi, Allahu Akbar. Sampai jalan-jalan lagi, iblis masih terus menggoda. Ibrahim, kamu tuh nggak pantas banget jadi seorang ayah. Masa udah dikasih Allah keturunan kayak ini, kamu malah mau nyembelih. Diambil lagi batu, Bismillahi, Allahu Akbar. Bayangkan, semua syariat itu adanya pada masa Ibrahim yang dirangkum menjadi satu dalam ritual ibadah haji. Bukankah ketika berkurban itu juga di musim-musim haji kan? Ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjahnya itu hari raya Idul Adha, 11, 12, 13-nya hari Tasyrik. Nah, ini ya minta tentang haji. Bahkan puasa Arafah tanggal 9 ya. Itu kan satu kesatuan kan dalam ritual ibadah haji itu kan. Wukuf di padang Arafah ya. Dia berintrospeksi diri, berdoa kepada Allah, itu semua ada dalam ritual ibadah haji. Makanya 5 ritual ibadah ini adalah tiang penegak agama Islam. Bagaikan ini Islam, ini adalah tiang-tiangnya jemaah. Ini ada tiang syahadat yang paling besar, ada tiang sholat, zakat, puasa, haji. Ditopang sama 5 tiang ini. Ya, jadi ingat 5 tiang kokoh penopang agama Islam itu biasa kita sebut sebagai rukun Islam. Ya, ada udah hafal rukun Islam? Ada? Ini yang depan. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Masya Allah. Semoga insya Allah menjadi anak yang soleh, solehah. Ya. Jadi insya Allah nanti gantian tuh 20 tahun lagi Adit yang duduk di sini terus bisa menyebarkan ilmu di sini. Oke? Siap? Siap nggak? Harus siap dong. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada anak-anak kecil kayak gini, Ibu, bagus banget diajak ngaji, dia diajak mencintai majelis taklim gitu, biar nanti ketika besar pun dia akan habitat asli dia seperti ini. Oh, bermajelis taklim, ke masjid, ngaji, ya begitu. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya. Kriteria penangguhan zakat. Iya. Orang amil bolehkah dia bukan menolak tapi mengembalikan bagian dari Oh, maksudnya udah diberikan sebagai hak yang harus diambil, tapi dia malah menolak itu. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kan itu hak, bukan kewajiban. Yang wajib itu kan yang mengeluarkan. Kalaulah dia sebagai seorang amil dan dia mau menolak itu, boleh-boleh saja. Tetapi kan itu sudah amil. Makanya RW atau kepala desa atau lurah itu seharusnya dia menunjuk amil itu dengan sesuai dengan kriterianya, ya, sesuai dengan kapasitasnya juga sebagai seorang amil. Bagaimana kriteria seorang amil? Pertama harus amanah, yang kedua dia harus jujur, ketiga harus beragama Islam. Harusnya Islam dulu ya, Islam, balik, berakal, ya, jujur, amanah. Nah ini dia bisa menjadi seorang amil. Tapi kalau mau menolak, nggak masalah, boleh-boleh saja. Atau mau diberikan kepada yang lebih membutuhkan, itu lebih baik lagi. Begitu Ibu? Cukup? Cukup ya? Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga perjumpaan pada kesempatan kali ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tadi ada 5. Semoga kita insya Allah hafal semuanya. Tapi terkadang dalam penerapan kan nggak mesti bisa menerapkan itu kan.
nggak apa-apa, kita saling mengingatkan aja. Insya Allah pekan depan kalau diizinkan, insya Allah kita akan membahas tentang alam kandungan, sebagaimana hadis Arba'in An-Nawawi nomor yang keempat. Jadi ternyata ilmu tuh besar, luas banget kan ya. Kita baru sampai hadis yang keempat. Ini aja Arba'in An-Nawawi 42 hadis. Belum Riyadus Shalihin 1896 hadis. Belum Bukhari Muslim itu 7.000 hadis. Masya Allah itu. Kapan kita mau belajar Ibu kalau nggak sekarang juga? Maka dari itu, mari kita niatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak kekurangan tutur kata, sikap maupun perilaku. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi hidayah wa bitaufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.